Hai, ini dia smartwatch lanjutan dari DT number 1 Series 7 Pro Max. Ya, panjang bener ya. Untuk harga ini tidak jauh berbeda ya guys dengan versi sebelumnya waktu itu saya upload. Lebih mahal 100 ribuan. Lebih mahal nih guys. Bukan harganya 100 ribuan ya. Jadi jangan salah paham. Di sini kita lihat dia mempunyai fitur always on display dan bagian bezel displaynya ini simetris ya. Desain juga terlihat mirip. Untuk kabel chargernya dia menggunakan wireless. Di bagian belakang ada logo DT dan user manualnya memakai aplikasi Wear Pro. Ini juga sama. Nah, yang bikin beda kalau saya lihat di bagian spesifikasi displaynya. Dia ukurannya ini yang sekarang Pro Max 1,95 inch, sedangkan yang tipe sebelumnya itu adalah 1,9 inch. Resolusinya juga berbeda ya. Yang tipe Pro Max ini 390 x 495 pixel, sedangkan yang tipe sebelumnya itu 390 x 435 pixel. Juga yang tipe sebelumnya itu menggunakan panelnya masih TFT, sedangkan yang Pro Max ini sudah HD TFT. Bedanya ada HD-nya aja sih. Untuk watch face ini saya cukup suka. Di bagian atasnya ini ada petunjuknya ya. Jadi kita bisa lihat sampai berapa dial nih. Di sini kita lihat ada 19 dial. Jadi ada 19 pilihan watch face. Kemudian yang terakhir ini kita masih bisa custom lagi. Di bagian crown-nya juga aktif ya guys. Bisa digulir maupun ditekan. Untuk tampilan watch face analog detiknya juga masih sama seperti tipe yang sebelumnya, menyapu. Untuk tombol yang bawah ini kita bisa masuk ke menu pintas olahraga. Dia bisa, ini saya coba gulir menggunakan crown-nya. Dia ada 11 sport modes dan kita klik ini dia tanpa timer lagi ya, langsung memulai. Kalau saya slide ini tidak bisa menampilkan music Bluetooth dan dia juga belum built-in GPS pastinya, hanya GPS positioning doang. Untuk menampilkan menu utama kita bisa slide ke atas, tampilan menunya seperti ini. Untuk touchscreen-nya sendiri kalau saya swipe begini sih cukup lumayan responsif, ringan, dan mengganti-ganti UI kita bisa double klik di bagian crown-nya. Dia memiliki banyak pilihan view UI ya, sampai 11 guys, mantep tuh. Udah watch face banyak, view UI juga banyak. Mantap. Strap juga terbilang bagus sih menurut saya. Untuk buka pasangnya ini cukup smooth dan tidak repot ya. Oh ya, yang mau saya infokan kali ini, membeli suatu produk itu kita harus cek di kolom deskripsinya ya. Untuk smartwatch ini walaupun dia ada IP rating, jangan dibawa kenakan air guys, karena kita lihat sendiri ada lubang-lubang ya seperti speaker dan mic, takutnya nanti masuk air jadi rusak. Lebih baik jangan dikenakan air menurut saya sih ini. Dan juga kita ingat ini smartwatch murah guys, harganya itu terbilang murah, sekitar 400 ribuan. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Saya tes untuk WhatsApp call, dia bisa menerima panggilan langsung dan mengangkatnya langsung dari smartwatch seperti ini. Dia ada tampilan volume di bagian atasnya dan kita dengarkan suara speakernya. Tes 1 2 3 tes. Ini dia suara speaker dari smartwatch DT number 1 7 Pro Max. Terima kasih. Dia sudah banyak watch face pilihan dari bawaan smartwatch sampai 19. Kita masih bisa tambahin lagi dari aplikasinya Wear Pro. Tertulisnya di aplikasinya ini tersedia 500 lebih pilihan watch face yang bisa kita unduh secara gratis. Untuk notifikasi pengaturan di aplikasinya, saran saya lebih baik mengubahnya ke bahasa Inggris ya. Karena kalau bahasa Indo, kita lihat untuk setting WhatsApp, dia menjadi ada apa guys. Ya bener sih, bahasa Indonya jadi ada apa WhatsApp. Saya sempat bingung aja ketika mau mengaktifkannya, ini di mana ya setting WhatsApp-nya. Notifikasi masuk seperti WhatsApp chat, tampilannya fontnya seperti ini. Dia bisa membaca lumayan banyak karakter, tapi tidak full ya. Dia juga ada nama pengirimnya di bagian atas. Kalau saya slide ke kanan ini bisa menampilkan split screen seperti di tipe-tipe HW gitu ya. Kemudian saya slide ke kiri ini bisa menampilkan menu pintas. Di bagian akhir menu pintasnya ini kita bisa menambahkan aplikasi menu lainnya seperti biasa. Di bagian fitur heart rate kita lihat juga dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Sama seperti tipe sebelumnya. Dia juga memiliki fitur ECG. Oh keren nih guys. Sama ya, dia berjalan dinamis juga. Lalu BP atau blood pressure sama juga berjalan dinamis. Di SpO2, wow, ini juga sama berjalan dinamis tapi agak lambat. Jadi dia memiliki 4 fitur kesehatan ya. Kita lihat di sini dia memiliki fitur yang namanya NFC. Ya, cuma ini saya belum sempat coba ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang sudah pernah mencobanya bisa tulis di kolom komentar. Di bagian music Bluetooth hanya bisa seperti ini ya, tidak bisa menampilkan pengaturan volume di bagian bawahnya. Fitur tambahan lainnya seperti alarm, flashlight, ini ada kalkulator pastinya, find phone, waiter, breath training, kemudian ini ada lady assistant, ya ini untuk wanita ya pastinya.
Untuk di setting bahasa kita bisa lihat bahasanya ini banyak sekali ya yang bisa kita gunakan kalau ngerti. Tetapi kalau saya cari ini tidak ada bahasa Indonesia. Di bagian screen time off bisa sampai 30 detik lamanya. Ini lumayan sih. Oke, ini saya coba tes pakai lengan saya yang lingkarnya ini cukup kecil 16 cm. Strapnya berasa panjang bener. Jadi kalau kamu lengannya kecil seperti saya, dia terlihat gede banget ya. Dan dia juga harus diselipin ke dalamnya seperti ini ya strapnya ya. Jadi kalau saya pakai ini berasanya agak longgar-longgar gitu guys. Untuk di bagian case-nya ini saya cukup suka, dia glossy-glossy gitu, menambah kesan mewah dan elegan. Padahal ini smartwatch murah loh guys. Untuk ukurannya ini saya coba ukur di bagian diameter samping case-nya ini 38 mm lebih, sedangkan tinggi looknya adalah 45 mm, bukan 44 mm ya. Sedangkan tebalnya lumayan, dia 13 mm lebih. Wow. Di bagian kapasitas baterai masih sama seperti DT7 sebelumnya yang saya upload, 380 mAh. Dan untuk spesifikasi lengkapnya saya akan tampilkan di layar kaca Anda. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing dan review singkat dari DT Series 7 No. 1 Pro Max. Panjang tuh guys. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Save ready and see you next my video.